Oke, oke segini kelihatan lah ya. Segini udah kelihatan gitu ya. Dari tadi tes doang. Susah banget ngatur lampu sama ngatur kamera ya. Ntar aku ini dulu lah ya. Aduh, bentar. Jatuh dia. Oke, sekarang sekarang recap dari tanggal 24 sampai tanggal 29. Kan? Tanggal 28. Dari tanggal 24 sampai tanggal 28 recap ya. Kita dari tanggal 24 itu dari tanggal 24 itu senseinya diganti lagi. Diganti jadi Sensei Wisnu ya. Sensei Wisnu jadi Sensei Soleh dia ditempatkan di yang ngedata di kantor, jadi di kantor ngedata siswa, ngedata pokoknya bagian data-data gitu. Kemudian Sensei Wisnu karena baru juga dia jadi nggak tahu tuh nggak tahu perkembangan kita gitu, jadi dia ngulang dari bab, gak tahu sih ini dari Senin itu dia ngulang dari bab berapa gak tau, lupa. Pokoknya dia nerangin dan dia nerangin nih partikel nih, kemudian ada kara sama made, kemudian to sama mo, jelasin partikel t, partikel to sama mo kayak gitu. Dan itu tuh udah diulang, udah tahu penempatan-penempatannya kita itu. Nah terus dari sana itu beres dari sana tuh. Nah untuk selanjutnya dari jam 12 atau siang ya, dari siangnya itu dia ngejelasin bukan jelasin apa sih, istilahnya itu kaiwa, tanya jawab cuma pakai bahasa Jepang. Nah saya Wisnu kemudian, tapi pertanyaannya itu agak gampang lah ya. Kosakatanya itu udah ada di bab 1 sampai bab 5 itu udah ada kotobannya udah ada, jadi kita bisa ngertiin itu si saya Wisnunya itu ngomong gitu. Misalnya kemarin itu contohnya tuh kayak ya sederhana pokoknya, suku ue ni naniga naniga arimaska kayak gitu. Nah saya Wisnu ngejelasin pertanyaan kayak gitu, pertanyaannya simpel. Kemudian kita artiin itu bukan ya, kita artiin, dan sebelumnya itu kita ngejawab pertanyaan itu dengan benar, kemudian diartiin gitu. Nah ada, karena yang dijelasin saya Wisnu itu udah dimengerti sama kita yang ada di kelas itu, sama gua terutama. Dia ada yang tambahan lagi yang dicatat, misalnya kata nih keterangan waktu yang mengandung angka, jadi nih itu dipakai untuk jam. Nah itu udah diterangin di Sensetori misalnya, dan kemudian ya itu udah dijelasin di Sensetori. Kemudian Sensei Wisnu itu nambahin bahwa yang angka itu bukan jam doang tapi tanggal. Misalnya kayak watashi wa gogatsu toka joya ju watashi wa gogatsu toka ni benkyou shimasu. Nah itu yang mengandung angka, entah itu jam, entah itu hari atau tanggal, yang mengandung angka pasti artikelnya itu pakai ni. Kemudian ada karamade ya, karamade itu bisa diartikan mulai dan kapan. Jadi kara itu mulai dan made itu sampai, dari dan sampai gitu. Contohnya itu nanti cuma
Kalau kara dan made itu penggunaannya lebih bebas gitu, lebih bebas. Misalnya nanji kara nanji made bengkes maska, kayak gimana ya jelasnya itu. Pokoknya kara itu diartikan sebagai karena, dan uh, kok malah susah gini ya. Kara itu mulai, kemudian made itu sampai, dan kara juga itu bisa diartikan karena gitu. Contoh karena ntar itu bab berikutnya ya, tapi kok gak salah dijelasin atau enggak ya, kayaknya dijelasin pas bab berikutnya deh. Mungkin ntar lah ya, ntar. Jadi partikel kemudian partikel E itu udah dijelasin juga, jadi udah paham. Contohnya kayak watashi wa toire kimas. Nah, untuk kimas tambahan dari Sensei Wisnu ada tambahan kalau kimas itu khusus dalam bumpo kayak watashi wa toire kimasta. Jadi kimas itu dalam bumpo yang ini ya, dalam bumpo yang ini, pola kalimat yang gini itu harusnya tak ya, harus bentuk lampau gitu. Karena untuk tiba sendiri itu pasti orangnya udah tiba gitu. Jadi orangnya itu udah tiba, kemudian dia ngomong. Nah, itu kalimat yang dia omongin itu pasti lampau gitu. Jadi untuk kimas dalam bumpo yang kayak gitu, untuk harus lampau gitu. Jadi agak khusus. Kemudian to itu kemudian Sensei Tori itu ngejelasinnya to itu kayak dan ya. Nah, to itu juga bisa dipakai untuk bersama orang, diartikan sebagai bersama gitu. Contohnya Dareto Tokyo e kairimashita ka, dengan siapa, bersama siapa pulang ke Tokyo gitu. Jadi dipakai to juga. Untuk mau bisa ngejawab kalimat yang tadi ya, bisa ngejawab. Misalnya daremo imasen, daremo ikimasen, atau daremo kimasen, daremo kairimasen, daremo ikimasen. Kalau misalnya dari yang kalimat dare itu Tokyo ikimasu ka, pertanyaan jawabannya bisa daremo ikimasen, bisa gitu. Jadi nggak bersama siapa-siapa, dari nggak pergi ke mana-mana, nggak bareng sama siapa-siapa gitu. Kemudian hari berikutnya tanggal 25 itu, karena ya Sensei Wisnunya belum tahu juga untuk yang untuk kita itu sudah sampai mana, walaupun ya udah dikasih tahu, udah kita juga udah ngomong kalau kita itu udah bisa nyampe bab 15 itu dari Sensei Soleh itu juga. Di Sensei Soleh itu udah nyampe bab 8, bab 17 ya, udah bab 17. Nah, 3 kali jadi bab 15, 16, 17 untuk 3 hari. Yang minggu sebelumnya itu 3 hari kan, itu udah nyampe bab 17. Kemudian Sensei Wisnu datang, kita ngulang lagi kan, entah ya, ngulang terus dari tadi. Sensei Tori ya, sebelumnya dari Sensei Tori itu gue udah dari bab 16 tuh kayaknya, udah bab 16 Kotoba ya, tapi Kotoba ya, udah Kotoba. Karena Sensei Tori itu ngejelasinnya loncat-loncat gitu, jadi kadang dari bab 8 dia ngejelasin lagi yang bumponya itu bab 24 gitu, bab 25 gitu. Jadi dia itu gak mau ngejelasin setengah-setengah gitu si Sensei Tori ini, jadi loncat-loncat gitu. Ada ya gitu lah Sensei Tori gitu. Dan kemudian di
Sensei Wisnu dia ngejelasinnya terstruktur. Dia misalnya ngejelasin tentang partikel yang tadi, yang ni, yang yang partikel to. Nah dia ngejelasin kalau misalnya ada yang nanya misalnya gini-gini, wah tapi itu tuh misalnya ada di sebuah bab yang jauh, misalnya dia ngomong bahwa bab yang itu tuh udah belum dipelajari sekarang gitu, nanti pelajarinya, ngomong gitu. Tapi kalau Sensei Tor itu langsung dijelasin, Sensei Wisnu itu enggak, jadi dia enggak jelasin gitu. Jadi ya bagus lah, jadi sesuai dengan babnya gitu kita belajar itu. Terus dari Selasa itu kita lanjut yang ini. Selasa itu partikel O sama To, dan udah dijelasin wow itu untuk kata, untuk apa ya, untuk kayak ya gini ya, gimana, watashi wa ringo wo tabemasu. Jadi untuk kayak ngejelasin gitu, tapi ada kegiatan gitu, ada sebuah kegiatan untuk pokoknya KB kata benda, wo kemudian kata kerja gitu, ada kayak gitu untuk ngejelasin kayak gitu ya, untuk fungsi itu kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada ngejelasin nan sama nani. Kalau nan itu biasanya diikuti dengan partikel atau ada penjelasan lagi gitu. Jadi nanji jam berapa, nan bang nomor berapa, jadi ada penjelasannya. Kalau nani itu bisa langsung berakhir gitu, bisa kayak apa ya, kok nani itu berdiri sendiri gitu, nani itu berdiri sendiri gitu. Partikel ini untuk dari, dijelasin partikel ini untuk dari itu udah dijelasin pokoknya di contohnya lah ya, contohnya untuk mengingat lagi. Kalau ini untuk dari demi apa, watashi wa sensei ni nihongo wo naraimasu, saya belajar bahasa Jepang dari sensei gitu. Jadi ada penanda gitu, pokoknya demi untuk tuh pakai partikelnya demi. Terus kita ngulang lagi ke yang sebelum itu. Nah ini ya, nih saya pergi ke pasar bersama ibu untuk beli buah. Watashi wa haha to supaya kudamono kai ni ikimasu gitu. Jadi demi, di artikelnya demi gitu, ininya itu. Balik lagi ke sini, ini udah. Nah ini yang tadi itu dijelasin itu dari jam 8 sampai jam 10. Nah setelah istirahat, kemudian Sensei Wisnu itu nyinggung soal kanji. Jadi di sana kemudian diajarin kanji 1 sampai 10. Kemudian ada kanji hari Senin sampai Minggu kanjinya. Aku gak bisa ngejelasin kanjinya di sini, jadi lewat aja. Kemudian selanjutnya ada kata sifat na sama kata sifat i ya. Contohnya kayak gimana ya, contohnya kirai na hito, orang yang cantik gitu, orangnya cantik gitu. Enggak, kalau orangnya cantik berarti kirei hito desu, kirei na hito desu, yasashi hito desu. Anata wa yasashi hito desu. Apa ya? Yasashi hito desu. Gitu ya. Jadi contohnya gitu. Kemudian karena itu kan di Sensei itu juga udah dijelasin juga, jadi udah ngerti senangan. Cuma Sensei Wisnu itu ngejelasin lagi Sensei Wisnu kalau ada 3 pengecualian di kata sifat bentuknya itu ujungnya itu enggak i, tapi ada
beberapa yang ujungnya i. Dan kata sifat i itu pasti tuntungnya itu atau untungnya apa sih namanya, berakhirnya itu pasti i. Nah di kata sifat na juga ada yang akhirannya itu i. Misalnya kirei, yume sama kirei, dan itu pengecualiannya itu. Yang lainnya tuh ada punya beberapa lah. Yang ga ya, ga di sini tuh untuk apa ya, ga itu untuk tetapi ya. Des ga. Contohnya nihongo wa musukashi des ga omoshiroi desu. Omoshiroi desu. Jadi dipakai untuk tetapi. Ga ya, partikel ga ini bukan partikel sih, kayak ya bumpo lah ga ini sih itu ga bumpo gitu. Bumpo tambahan untuk menghubungkan dua kalimat gitu. Dua kalimat. Nah ini tuh sebenarnya ada di pas ujian yang sebelum Idul Adha itu ada ujian kayak gini, tapi ini tuh sama Sensei Tori belum dijelasin. Yang di SG ini tuh belum jelasin, dan di itunya udah ada. Jadi gue gak ngisi itu, gak ngisi, gak, bukan gak ngisi sih, tapi cuma setengah gitu. Dia diisi cuma nyampe setengah kalimat doang. Yang selanjutnya kan tetapi gue gak bisa tuh, belum tahu gimana caranya pakai tetapi gitu, des gak gitu, belum tahu, jadi gak diisi gitu. Kemudian ada doste, do deska, tidak bisa dipisah. Do deska bagaimana, donna ya, diikuti kata benda yang ditanyakan. Do deska sama donna. Donna itu ada donna itu yang bagaimana gitu ya, yang bagaimana gitu, yang bagaimana dia nanya, tapi sebab ciri benda ya, ciri, nanyain cirinya itu, nanyakan ciri. Tapi donna itu untuk manusia atau untuk apa ya, maksudnya nggak terlalu spesifik gitu. Kalau misalnya gue gak tahu gimana cara nanya, gak terlalu jelas juga. Donna itu yang bagaimana artinya ya, artinya itu yang bagaimana. Donna nomimono ga suki desu ka, minuman bagaimana yang kamu suka gitu, kayak gitu. Kemudian ada juga yang dono, tapi ini dono itu dipelajarinya hari ke pas Jumat ya, pas Jumat ya, pas terakhir Jumat sini tanggal 28 di akhir. Kalau dono itu harus diikuti sama kata benda, harus diikuti bareng, jadi gak bisa dilepas gitu. Kayak kono, sono sama ano. Dono itu diikuti dan sama untuk menanyakan ciri dari benda itu. Contohnya anata no hon wa dono hon desu ka, dono desu ka. Jadi buku punya kamu yang mana gitu. Nah yang ditanya itu ciri bukunya gitu. Atau bisa juga dibalas kayak kore gitu, kore des, atau dengan dirinya sama langsung tunjuk gitu, dia udah tahu gitu. Kalau misalnya jauh atau gimana, harus ada cirinya, jadi dimasukin kata sifatnya gitu. Kemudian doste ya, doste itu karena, dengan cara bagaimana gitu. Ini gak ada jelasin ya, aku nulis apa sih kemarin. Doste gohan wo tobemashita ka, kenapa makan nasi gitu. Kemudian
ada jawabannya itu karena kara ya, pakai yang tadi yang kara, karamade, kara yang kata karanya gitu. Onakaga sukemasta kara, sukemasta kara. Kalau di anime onaka peko peko da kara, atau ya peko peko bisa dipakai. Kemudian bab 10 ini masuk jam siang ya, kalau nggak salah jam siang, waktu tunu ya, gue di kelas Nemoi katanya, Nemoi di kelas ya. Pokoknya udah ada catatannya dan sebagian besarnya itu udah dijelasin ya. Ada keberadaan tempat, kemudian yang selanjutnya keberadaan tempat ga, kemudian imas atau arimas itu udah jelasin. Kayak imas. Nah ini juga bisa kayak gimana ya contohnya itu kayak sukue no ue ni sukue no ue ni honga arimas. Jadi ada ni kemudian plus ga, nah itu objek. Nah ini keberadaan tempat. Nah itulah contohnya. Kemudian partikel ya, gue baru tahu ada partikel ya, entahlah ya, karena di sensator itu gak dijelasin ya. Sensator itu ngejelasin partikel itu ada. Nah ini ada wa, to, no, mo, ni, kemudian te, kemudian ga, ka, wo, sama itu dulu katanya udah semua gitu. Enggak katanya, yang jelasin cuma segitu gitu, nggak ada lagi, nggak ngejelasin partikel ya. Tapi gak tahu sih ini iya itu partikel atau apa gitu. Ya itu lebih diartikan kayak dan gitu. Dan gak tahu ya ini misalnya biar lebih jelas, Denki ya Mizunado dan lain gitu. Dan partikel ya ini tuh kayak mewakili, menyebutkan kata benda tapi cuma mewakili gitu. Misalnya dalam kotak ada, dalam kotak gede gitu isinya tuh ada banyak gitu. Nah yang disebutin cuma 3 misalnya. Nah partikelnya itu pakai ya, gak boleh pakai to, karena kalau pakai to itu harus mastiin disebutin semuanya gitu kalau pakai to. Kemudian ada nan fung itu untuk itu ya, untuk menanyakan kayak nan untuk menanyakan ya. Dan masuk ke bab 12 nih. Masuk bab 12 yori, atau yori itu lebih dari ya. Yori lebih dari itu udah jelas sebelumnya. Kemudian ada pasti sama tai itu udah dijelasin juga sebelumnya ya. Kosi dan tai itu udah kosi atau tai itu udah dijelasin sebelumnya. Kemudian ni udah jelasin juga sebelumnya. Terus masuk ke bab 28 ya. Bab 27 itu ada kayuwa bab 3 ya. Bab 3 soal ya lupa ya. Ada kayuwa gitu dari bab 4 rensu.
untuk siangnya kemudian untuk pas akhir tuh kayak hari-hari sebelumnya ada kayuwa juga, cuma bikin bukan kayuwa sih, apa ya, bikin kalimat. Jadi mas apa, satu persatu yang ada di kelas semuanya itu dibikin contoh kalimat, kemudian diubah ke bahasa Jepang gitu. Dia ada bab 28 ya, bab 28 hari 28 Juni. Nah, tanggal 28 Juni ini ya, ada temoides boleh kayak. Dan situ udah dijelasin juga dan tanggal 19 dijelasin dari tanggal 19 yang dia temoides. Bolehkah saya bolehkah kono kyositsu ni anata o sunde ikemasu sunde mo ikemasu kayak gitu ya. Buat tahun ini contohnya apa? Itu ya. Sashin no totemo ii desu. Oh, ini meminta izin ya. Ini ii desu. Kalau temo ii desu itu kayak boleh ya. Iya, ii desu. Boleh gitu. Ii desu. Boleh. Kemudian dijelasin partikel ni ya. Kemudian ada partikel ni lagi. Ni di sini tuh koko ni hairi, koko ni haitewa ikemasen. Tidak boleh masuk ke sini gitu ya. Ada kepastian ya, ada yang sesuatu yang pasti. Misalnya ada suate itu duduk, partikelnya pasti ni. Misalnya isu ni suate itu pasti ni suate mas. Atau sukue ni suate mas, sedang duduk di meja, itu partikelnya pasti ni. Kemudian ada tomarimas itu menginap, dan itu pasti ni. Misalnya hoteru ni tomarimas, menginap di hotel. Atau nemas, nah nemas juga pakai ni. Misalnya bedo ni nemas, jadi kayak duduk tapi di sana tuh gak ada kegiatan lain. Dan kalau misalnya gak ada kegiatan pasti nih. Dan kalau di sini suate duduk, marimas hairimas, dan itu tuh gak ada kegiatannya, dan itu pasti nih. Meskipun ya itu ada kegiatan gitu, meskipun ada apa ya, gitu lah ya. Ya, terus ada sirimasen itu tidak tahu ya. Sirimasen masuk ke 16. Ada bentuk T yang mengandung kalimat, yang menggabungkan kalimat. Ini udah dijelasin sebelumnya. Ini kalimat yang misalnya kinowa nani o shimashita ka. Nah, jawabannya itu kan misalnya pergi ke kamar mandi, pergi ke misalnya kemarin itu misalnya dari bangun tidur, kemudian mandi, kemudian berangkat kerja, kemudian si kalimat yang pendek-pendek itu akhirnya pasti mas ya kan. Tapi kalau bisa dihubungkan jadi T yang masnya itu, kata kerja yang bentuk mas kayaknya itu
diubah ke tk semuanya gitu untuk dihubungkan dalam satu kalimat, kemudian di koma gitu. Kayak gimana ya, misalnya iye kara Sukabumi de doyatte ikimasu ka. Nah itu bentar, oh ini nih. Nihongo wo benkyou shite kara benkyou shite kok jadi bingung gini sih, kok wait, kenapa contohnya kayak gitu. Oh aku gak nyantumin contoh, ini contoh yang dosta ya, yang doyate. Nah, doyate di Jepang itu yang sebelumnya itu ada nande ya kan, yang sebelum itu ada nande itu naik apa. Tapi kalau misalnya kita kita ke Jepang kalian ke Jepang pakai nande, nah nande itu nggak diartikan naik apa, tapi kayak kenapa, diartinya kenapa gitu ya, entah ya. Pokoknya kalau di grammar itu nande itu menanyakan naik apa kamu, misalnya seseorang naik apa gitu, menggunakan transportasi apa. Tapi kalau misalnya di Jepang pakai nande gitu, itu artinya kenapa gitu. Misalnya nande Sukabumi yo ikimasu ka, kenapa pergi ke Sukabumi, yang harusnya kan artinya kayak dengan apa pergi ke Sukabumi, harusnya gitu kan. Tapi kalau di Jepang nande itu jadi kenapa gitu, menanyakan alasan. Nah, untuk itu ada alternatif lain gitu. Jadi ada yang lain yang bisa dipakai kalau misalnya untuk menanyakan dengan apa gitu, dengan menggunakan transportasi apa gitu. Nah itu ada doyate dengan cara bagaimana. Jadi yang tadi nande nya itu diganti sama doyate gitu. Nah kemudian yang selanjutnya itu dono sama dore, itu tadi udah jelasin ya. Dono itu yang menanyakan ciri dari benda itu, yang menanyakan ciri dari kepemilikan benda gitu. Kayak anata no hon wa dono hon desu ka, buku kamu buku yang seperti apa gitu. Udah sih, udah selesai sampai sana.